Selamat datang di Dumai, sebuah kota yang berada di Provinsi Riau, Sumatera. Dumai merupakan kota terluas yang ada di Indonesia. Semula, kota Dumai merupakan sebuah kota administratif dalam kota Bengkalis. Namun setelah mengalami pemekaran, daerah ini pun dijadikan kota pada tahun 1999. Dahulu kota Dumai ini merupakan sebuah dusun kecil yang ada di pesisir timur Provinsi Riau. Namun saat ini Dumai tengah menggeliat menjadi mutiara terpendam yang ada di pantai timur Sumatera. Hal ini tidak terlepas dari kekayaan alam serta keberadaan 3 industri minyak dan gas yang turut serta memiliki peranan memajukan kota ini. Keanekaragaman tradisi juga menjadi salah satu kekayaan yang dimiliki di kota minyak ini. Salah satunya adalah tradisi lisan yang dituturkan secara turun-temurun. Seperti legenda Putri Tujuh yang mengisahkan asal mula kota Dumai. Alkisah pada zaman dahulu, di daerah Dumai berdiri sebuah kerajaan bernama Sri Bunga Tanjung yang diperintah oleh seorang ratu bernama Cik Sima. Ratu Cik Sima memiliki 7 orang putri yang elok dan rupawan. Mereka dikenal dengan Putri Tujuh. Dari ke-7 putrinya ini, putri bungsunya lah yang paling cantik. Ia bernama Mayang Sari. Suatu hari ke-7 putri ini sedang bersenda gurau di lubuk sarang Umai. Karena terlalu asyik tertawa, mereka pun tidak menyadari keberadaan Pangeran Empang Kuala yang tanpa sengaja sedang melintas dan memperhatikan mereka dari balik semak-semak. Pangeran pun terpesona oleh kecantikan si putri bungsu dan tanpa sadar berkata dalam hati, "Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai. Di Umai, di Umai." Pangeran pun jatuh cinta dan tak bisa melupakan kecantikan Putri Mayang Sari. Setiap hari dia hanya termenung sembari bergumam dalam hati, "Gadis cantik di lubuk Umai, cantik di Umai, di Umai, di Umai." Dengan perasaan yang tak menentu, pangeran pun mengirimkan utusannya untuk meminang Putri Mayang Sari. Maaf Ratu Cik Sima, kami diutus oleh Pangeran Empang Kuala untuk meminang Putri Mayang Mengurai. Sampaikan permintaan maaf kami pada Pangeran. Kami tidak bisa menerima lamaran karena putri sulung kami belum menikah. Dan adat istiadat kami mengharuskan putri sulung harus lebih dulu menikah daripada adik-adiknya. Sampaikan permintaan maaf kami. Para utusannya pun segera kembali menghadap kepada sang pangeran. Dengan perasaan was-was, sang utusan memberikan kabar tak membahagiakan itu. Mendengar laporan mengenai penolakan terhadap pinangannya, sang pangeran tak dapat menahan amarah. Dengan dikendalikan oleh emosi yang memuncak, sang pangeran segera memerintahkan para prajurit untuk menyerang kerajaan Sri Bunga Tanjung, dan pertempuran antara kedua kerajaan di pinggir Malaka itu tak dapat dielakkan lagi.
Di tengah berkecamuknya perang, Cik Sima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan. Cik Sima memprediksi bahwa perang tak akan berlangsung lama dan memberikan mereka makanan yang cukup untuk waktu 3 bulan. Namun, ternyata perang pun berlangsung sengit dan melebihi waktu yang diperkirakan oleh Cik Sima. Hingga pada suatu hari, datanglah seorang utusan Pangeran Empangkuala yang menyatakan perdamaian karena keadaan mereka sudah terdesak. Perang berhenti dan mereka pun menyadari bahwa perbuatan mereka telah Setelah keadaan aman, Ratu Cik Sima bergegas mendatangi tempat persembunyian anaknya. Namun alangkah terkejutnya Cik Sima, karena ketujuh putrinya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Mereka mati karena haus dan kelaparan. Ratu Cik Sima pun menyadari lamanya waktu perang yang berlangsung dan melupakan ketujuh putrinya di persembunyian. Dari cerita rakyat Putri Tujuh itulah ada sebagian masyarakat yang meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata diumai yang selalu diucapkan oleh Pangeran Empangkuala ketika melihat kecantikan Putri Mayangsari. Saya pun mencoba mendatangi lembaga adat Melayu untuk mengetahui kebenaran mengenai legenda tersebut. Pak, mengenai sejarah legenda Ratu Tujuh ini seperti apa sih Pak ceritanya Pak? Ini betul ada kerajaan, tapi kerajaan bukan kerajaan manusia seperti kita. Ya, orang bisa bilang katakanlah kerajaan dunia. Kalau orang Melayu bilang orang halus. Ya, kita tidak lihat dia lihat kita. Kalau dia ada kerajaan, dia pasti ada peninggalan, itu satu. Yang kedua, dia pasti ada keterkaitan dengan kerajaan yang lain. Putri Tujuh hanyalah sebuah legenda. Namun ada satu situs bersejarah yang dipercaya sebagai makam serta pesanggeran Putri Tujuh tersebut. Bahkan melekatnya legenda ini dengan masyarakat Dumai membuat salah satu ruas jalan di sudut kota ini diberi nama sesuai legenda tersebut. Walaupun dianggap sebagai cerita rakyat, namun legenda tersebut dipercaya memiliki pesan moral yang tersirat di dalamnya. Di tradisi orang Melayu, sebelum kakaknya nikah, si adik tidak akan dinikahkan. Jadi ini salah satu pesan dari cerita-cerita ini terhadap masyarakat Melayu sekarang. Sebuah legenda dapat menjadi identitas serta kebanggaan tersendiri bagi suatu daerah. Tak hanya menjadi sebuah cerita rakyat, kehadirannya memiliki pesan-pesan moral yang tersirat dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan.